Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat Alam Luar di channel kami Alam Luar Official. Oke, kali ini malam ini kita kedatangan teman kami yaitu Kang Willy yang kemarin mencoba ikut explore 2 kali ya. Dua tempat sih. Dua tempat ya di di pabrik batik ya Ciamis ya. Sama di Walahir. Walahir ya, Walahir. Oke, karena beliau ini sebagian dari teman-teman kami dari tim, jadi beliau mencoba untuk ikut mengeksplor kebenaran dan penasaran mungkin dengan explore kami di lapangan. Oke, Kang Willy, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, gimana Kang Willy? Katanya ada sesuatu yang sampaikan ya. Kemarin gimana waktu ikut explore Kang Willy? Ya lumayan ya. Kalau dilihat kemarin ikut explore itu, kalau sendiri sih kayaknya nggak berani. Saya juga kalau sendiri ke sana itu. Iya. Soalnya tempatnya yang agak serem, creepy gitu. Iya benar. Ya emang itu karena kita bikin channel misteri ya, kita carinya tempat yang angker-angker ya Kang Willy. Oke, gimana yang dirasakan dan pengalaman kemarin selama ikut explore? Pengalamannya sih banyak ya. Mulai dari gangguan-gangguan gitu ya. Contohnya Ya ada yang nyolek dari belakang, ada yang megang kaki gimana gitu. padahal nggak ada siapa-siapa. Iya. Ya, gimana rasa penasaran kemarin itu udah terpecahkan sekarang ya kan? Nah ini saya mau tanya-tanya nih. Boleh. Maksudnya tanya-tanyanya gini, yang mewakili netizen dah. Oke. Tujuan Aki buat channel ini teh apa gitu? Channel Alam Luar ini ya? Apa buat pengen viral kah, atau pengen mengedukasi teman-teman YouTuber, subscriber, penonton gitu? Jadi begini Kang Willy, sebetulnya yang bikin channel ini bukan saya sendiri. Jadi ada satu orang gitu, Kang Agus ya. Kang Agus itu yang punya channel, sebetulnya yang punya channel itu sebelumnya saya nggak kepikiran untuk buka channel Alam Luar. Jadi Kang Agus ini ngajak saya, Kang Willy, ngajak saya untuk membuat channel misteri ya. Akhirnya waktu itu saya mikir ya, iya apa enggak ya gitu kan. Tapi waktu itu Kang Agus sama Kang Risman itu kameramen ya. Oh gitu. Iya Kang Risman. Jadi mereka tuh, kita buat channel misteri katanya seru. Tadinya iseng-iseng gimana gitu. Tadinya iseng-iseng. Nah oke lah, kita coba, kita bertiga nih. Jadi kalau kita explore, kalau nggak bertiga berdua gitu. Sama kameramen. Iya. Oke, mungkin tujuannya ini bukan untuk apa-apa. Yang pertama edukasi ya. Iya, edukasi. Kalau jadi di video kami ini kita nggak ngejamin bahwa apakah ada penampakan, selalu ada penampakan, kita nggak jamin. Jadi nggak semua tempat bisa ada penampakan, mewujudkan penampakan gitu nggak? Iya. Begini, karena tergantung yang pertama tempat, yang pertama kondisi kita juga, terus power tempat tersebut atau makhluk tersebut, itu kita nggak jamin. Makanya kita dari awal video kita nggak jamin bahwa bakalan ada penampakan. Jadi ini no setting ya? No setting. Nah kemarin Kang Willy bisa lihat sendiri lah. Di lapangan waktu kita explore ini kita nggak ada settingan, dan kita juga cuman berdua atau bertiga. Kemarin berempat ya, sama Kang Willy. Nah itulah kejadian-kejadian itu mungkin kalau dilihat secara pintas kita juga bingung ya. Kalau ada yang orang bilang settingan, itu terserah. Jadi mau percaya atau tidak ya terserah. Kalau nggak percaya, penasaran, boleh ikut explore. Boleh. Buat temen-temen nih, kalau yang mau ikut explore sama Ki Alam, bisa langsung. Iya, betul. Memang ada beberapa orang yang kemarin juga uji nyali di pabrik batik. Itu rekan juga yang kata beliau ini mungkin settingan. Nah begitu dia explore, bahkan dia sendiri yang pegang kameramen. Gitu kan. Dia sendiri yang pegang kameramen, dan dia juga yang melihat sesuatu. Nanti bisa disaksikan di video itu yang pabrik batik part 2 ya. Itu ada penampakan asli, bukan settingan. Jadi kita nggak ngejamin
setiap penampakan itu kita bisa mewujudkan, nggak ngejamin kan Willy. Tergantung ya. Terus gini, kalau makhluk goib itu apakah ada jenis-jenisnya atau semua sama rata gitu? Kalau makhluk goib itu ada beberapa golongan ya. Jin kasat, jin korin, sama jin halus. Oke. Yang namanya jin korin itu mungkin itu suatu perwujudan dari tiruan dari fisik kita ya. Fisik yang serupa. Dia tahu sifat kita, dan kebanyakan orang salah paham ya, yang gentayangan itu yaitu jin korin. Oh, jadi bukan arwahnya ya? Bukan. Kalau arwah itu udah diambil sama yang maha kuasa ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bergentayangan itu, yang menyerupai itu yaitu jin korin. Yang dari lahir selalu mengikuti kita gitu. Itu tugasnya itu mengganggu manusia ya. Maksudnya mengganggu manusia itu berupa gimana? Nah, jin korin itu bertugas membisikkan sesuatu yang negatif ke otak kita, ke psikis kita. Oh gitu. Iya, jadi kita seperti ada rasa merinding, takut, atau merasa mencekam di suatu tempat itu jin korin itu interaksi sama lokasi. Gitu. Oh, jadi banyak orang yang maksudnya mati atau celaka sama hantu atau makhluk goib itu kayaknya begitu ya Ki? Iya, betul. Karena yang roh itu adalah kembali dipegang sama pemiliknya. Yang bergentayangan itu yaitu jin korin yang wajahnya serupa sama kita. Dia itu menunjukkan seperti amal-amalan kita atau kejadian kita sewaktu meninggal gitu kan. Kayak kita kecelakaan, jin korin itu menyerupai seperti ada sabitan di sini, bekas kecelakaan ya. Nah itu yang kedua itu jin korin tersebut kalau amalannya bagus itu menjadi halus. Oh, jadi halus Gitu. Nah sebagian jin korin ini yang suka menunjukkan ke orang-orang. Kalau yang matinya nggak normal kayak yang bunuh diri atau gantung diri gimana itu? Nah kalau bunuh diri itu yang jelas itu arwahnya itu, yang namanya roh itu udah terkunci sama Maha Kuasa. Tetap itu mungkin bisa dimasukkan ke neraka atau mungkin ada siksa kubur. Tetap jin korin yang bergentayangan itu sebenarnya jelmaan dari orang yang meninggal ya. Kalau itu jin korin ya. Kalau jin sendiri apa bedanya korin sama jin itu? Apa beda atau sama saya? Satu golongan beda kehidupan ya. Beda kehidupan. Jadi kalau misalnya kita lihat di suatu tempat angker ya. Itu kadang jin itu sebetulnya perwujudan dari jin itu seperti yang sudah diterangkan itu sebenarnya itu tinggi besar, dan dia pun bisa mengecil ya. Dan kadang jin itu suka terjebak oleh perwujudannya sendiri. Contohnya menjadi kuntilanak, menjadi pocong. Bisa juga dia berubah bentuk begitu. Iya, betul. Berubah wujud gitu, semaunya dia gitu. Betul. Dan dia juga bahkan bisa berubah menjadi seperti ular atau seperti anjing. Dan jin ini tidak bisa berubah seperti kucing. Oh iya. Gitu. Nah gini Ki, kalau jin apakah bisa menyerupai manusia atau gimana? Bisa. Tergantung jinnya ya. Jadi ini saya kasih kisah nyata ya. Jadi ada suatu maaf ya, nggak semua orang itu gimana ya, saya menerangkannya agak sulit juga kan ya. Jadi ada seseorang waktu itu temen atau gimana? Iya, ada seseorang yang memelihara jin gitu ya, dan katanya itu jin muslim. Ya. Emang ada jin muslim? Iya, ada jin muslim. Ada jin muslim lalu ada kafir. Oh jadi ada dua ya, jin muslim sama jin kafir. Iya. Tapi yang saya terangkan
yang namanya jin itu kita tidak boleh ya bergaul sama bangsa jin. Iya. Karena apa? Bangsa jin ini sebetulnya tidak bisa dipercaya ya. Jadi sifatnya ini terlalu arogan. Iya. Ya, kalau jin meskipun jin muslim, terus kita seperti kita suruh-suruh atau kita suruh mengerjakan sesuatu ke hal negatif contohnya. Iya. Jin itu bisa menjadi aktif, selalu pengennya menjadi negatif. Contohnya ini. Jadi ada kisah nyata ya yang waktu itu memelihara jin. Dan orang ini sebetulnya suka berdakwah, tapi beliau memelihara jin. Ya. Suatu ketika, suatu malam, beliau pergi dakwah sama supirnya. Beliau keluar dan meninggalkan istrinya di rumah sekitaran jam 10 malam. Jadi beliau ini pergi untuk dakwah. Setengah jam kemudian ada yang ngetuk, ada yang ngetuk pintu, dan ternyata si jin itu menjelma menjadi beliau, ya, suaminya. Akhirnya sama istrinya disuruh masuk, ya. Setelah masuk berhubungan lah, berhubungan. Ditanya sama istrinya tuh, papa kok udah pulang jam segini? Iya, terus mobil kemana? Mobil lagi isi bensin, lagi dibawa dulu sama si Anu ya, itu supirnya. Sama supirnya saya sensor. Setelah itu beliau berhubungan badan. Setengah 1 malam beliau pulang. Yang aslinya pulang. Oh, yang aslinya pulang. Ngetuk-ngetuk dan klakson mobil. Akhirnya istrinya kaget lah, bangunin suaminya. Pak, itu si Anu udah pulang, supirnya ya, udah pulang. Yaudah dibuka aja katanya. Si jin itu berkata, ini buka aja gerbangnya. Akhirnya si ibu ini keluar. Begitu buka pintu, ternyata si bapaknya masih di luar. Si ibunya kaget, ternyata di dalam siapa? Akhirnya nanya, Pak, kok ada di luar? Nah, emang saya baru pulang katanya. Terus yang di dalam siapa? Nah, akhirnya si bapak itu masuk ke dalam, di dalam itu udah nggak ada. Gitu. Oh, jadi gitu. Wah, bahaya banget ya. Iya, bahaya. Makanya kita nggak boleh memelihara jin itu karena susah ditebak ya, karena karakter jin itu susah ditebak. Itu akhirnya dari situ beliau marah-marah, entah bagaimana. Itu saya mendapatkan cerita itu dari sumbernya langsung, ya. Jadi begitu cerita. Tapi beliau sekarang udah meninggal ya, karena mungkin udah waktu itu emang udah tua juga gitu. Nah, ini mau tanya juga nih, apakah jin juga punya kehidupan sendiri kayak kita gitu? Apakah ada punya kerajaan? Kan kayak pernah dengar ada kerajaan jin. Iya, betul. Apakah ada itu seperti itu? Iya, betul. Jin juga punya kehidupan. Selain manusia, jin juga punya kehidupan. Layaknya seperti bangsa manusia ya, bisa makan. Entah itu makannya apa ya. Yang diterangkan itu biasanya sari-sari makanan kita, tulang belulang. Itu jin makan. Iya, makanya orang tua zaman dulu kalau makan nyisa nggak boleh, itu kayaknya jangan disisain, nanti dimakan jin gitu. Kayaknya gitu. Iya, betul. Iya. Kalau untuk terlalu dalam kita masuk ke bangsa jin itu saya juga nggak tahu ya. Cuman yang saya perhatikan karena saya pernah untuk mencari penasaran, jadi saya coba untuk pernah interaksi, tapi bukan memelihara, tapi saya mencoba interaksi sama makhluk jin tersebut, dan saya mencoba untuk melihat alam sekitar meskipun itu tidak lama ya. Tidak lama. Itu yang saya alamin itu yang saya lihat itu memang suasana berbeda. Apakah zamannya seperti ini atau kayak zaman dulu? Keadaannya tuh kalau disebut siang nggak siang, kalau disebut malam nggak malam, seperti redup, ya betul. Tapi penglihatan jelas. Kayak sore mungkin ya? Nggak juga. Jadi gimana ya? Kalau sore itu masih terang ya, tapi ini nggak siang nggak malam, tapi redup ya. Tapi penglihatan kita jelas. Jelas itu.
dan itu pun gak gampang. Itu pengalaman saya pertama kali melihat alam tersebut, karena jujur dulu saya nggak percaya ke hal mistik ya. Makanya saya selalu cari apakah benar gitu kan. Akhirnya saya mencoba mempelajari kebenaran itu, dan insya Allah dengan kejadian itu bisa menambah wawasan dan keimanan ya. Makanya untuk para penonton yang nonton selalu penelusuran kami di channel Alam Luar Official, yang tidak percaya itu silakan jadikan itu sebuah hiburan, yang percaya itu jadikan untuk wawasan dan untuk menambah keimanan ya. Oke, sekiranya misalnya ada rekomendasi tempat anu. Oke, saya masih di sekitaran Tasikmalaya karena kita baru buat video channel kita. Jadi saya untuk mengeksplor wilayah Tasikmalaya dulu dan sekitarnya ya, termasuk kabupaten. Insya Allah untuk kedepannya saya akan mencoba mengeksplor ke daerah-daerah lain ya, sekitar apabila ada rezekinya dan dipanjangkan umurnya, kita akan mencoba. Dan apabila ya ada yang penasaran, wah kita pengen ikut eksplor, itu boleh. Misalnya ada rekomendasi dari daerah Bandung atau daerah Jakarta atau daerah Jawa Tengah Timur ya. Kalau misalnya kalau daerah sini mau nggak ada tempat, oke. Tapi saya pengen ikut eksplor, itu bagus. Itu bagus. Boleh tuh. Boleh. Gitu. Nanti kita sebetulnya kalau untuk settingan itu nggak ada. Yang di setting itu kita cek lokasi, Kang Willy, seperti sebelumnya, karena kita juga nggak mau ngambil resiko takutnya ada lubang atau yang berbahaya. Kayak yang kemarin di pabrik batik banyak kaca ya, takutnya ngelihat lari jatuh kena kaca kan jadi celaka. Iya betul. Kemarin juga kan lihat di bangunannya itu atapnya tuh udah roboh-roboh ya. Jadi kita menghindari daerah-daerah tertentu untuk durasi lama di situ. Takutnya ada yang jatuh kena kepala dan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itu Kang Willy. Nah tadi kan udah ya korin, jin. Terus satu lagi nih, saya suka sering denger kayak hodam gitu, apa jin masih sama jin atau beda? Ya, jadi itu ada penafsirannya dua ya. Masalah hodam itu ada dua ya, ada hodam alam, ada hodam jin, ada hodam malaikat ya. Dan katanya itu yang selalu membantu manusia. Oke. Nah, apakah boleh kita menggunakan hal tersebut? Tergantung. Apakah kita menggunakannya seperti memperdaya, itu tidak boleh ya. Menyuruh melakukan hal yang tidak baik gitu. Iya, itu tidak boleh kan. Nah itu. Jadi khodam alam itu seperti apa? Itu khodam alam itu sebetulnya itu dalam artinya bantuan ya. Jadi ada contohnya Kang Willy, misalnya kita mempunyai suatu benda itu mempunyai energi yang tinggi, karena Allah itu menciptakan kelebihan itu bukan kepada manusia aja, bebatuan, tumbuh-tumbuhan, air itu contohnya ada kelebihannya masing-masing. Contohnya air jam-jam ya kan, itu kan dari alam, itu nggak ada jin, nggak ada unsur bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya betul. Nah kalau misalnya hodam tersebut, ada juga hodam yang seperti ya, untuk teman-teman hati-hati dalam dunia mistik ya. Ya jadi hodam ini cara kerja menyesatkan manusia itu halus kalau kita tidak bisa mengendalikan. Maksudnya gimana? Contohnya begini, ada suatu supranatural atau spiritual mewarisi suatu jimat. Contohnya Kang Willy, kita dikasih batu ali ya, dan batu ali itu mengandung energi yang tinggi, atau ada makhluk halus yang membantu kita seperti kebal, kuat ditembak, kuat di benda tajam, atau kuat dipukul. Nah itu kita jangan tertipu ya. Jangan tertipu, kenapa? Karena itu suatu saat bisa menyesatkan kita. Contohnya kita berjalan pakai kendaraan Kang Willy. Begitu di dalam perjalanan akhirnya kita kecelakaan,
apakah itu nabrak truk atau bis atau kita jatuh ke jurang. Ketika kita jatuh ke jurang, kita lihat nih kendaraan kita, kendaraan kita baik-baik aja. Tapi kalau saya nggak apa-apa nih, itu pasti ada salah satu teman-teman kita yang pernah ngalamin seperti itu kita jangan tertipu. Pasti langsung pikirannya, wah ini gara-gara batu ali ini nih. Iya betul, itu nggak bisa dipungkiri, bukan kita disamakan sama Allah ya. Bukan bersyukur kita langsung kepada Allah, tapi saya yakin, wah ini nih mungkin karena ini. Nah akhirnya suatu saat ketika ini ketinggalan, batunya ketinggalan, kita keluar gelisah balik lagi. Iya berarti kita nggak yakin sama Allah ya. Iya. Oke, itu mungkin memang perantara, perantara, tapi kita jangan terlalu melebihi keyakinan kita, akidah kita melebihi kepada Allah gitu. Jadi terjerumus. Betul. Nah itulah ngambil cara kerja khodam. Gimana cara khodam kerjanya, yaitu kita bisa terpeleset atau kita bisa jadi melamun tiba-tiba sampai kecelakaan, atau si khodam ini ya masuk ke lawan arus kita, lawan laju kita, dia ke sana dan menyenggol atau meletus ban. Itu cara kerjanya, itu sangat halus ya, sampai nabrak kita dan khodam ini bekerja. Nah itu tergantung khodamnya gitu. Jadi bagaimana cara si khodam bisa menyesatkan manusia itu secara halus seperti gitu ya? Betul. Karena khodam ini tidak dipelihara, tapi beliau mendamping atas keinginan beliau sendiri. Gitu. Itu Kang Willy. Apakah khodam itu tadi kan yang kayak Aki itu dikasih ya? Khodam ini membentuk batu ali yang contohnya. Apakah ada khodam yang dari lahir mengikuti orang tersebut? Apakah ada yang seperti itu? Ada. Bahkan orang tersebut tidak mengetahui beliau ini ada yang ngedamping. Banyak kan seperti itu. Maksudnya itu tuh khodam dari kok bisa mendampingi dia dari lahir? Apakah ada hubungan darah atau gimana? Ya betul. Mungkin ada kebanyakan sih karena ada leluhurnya yang misalnya ada turunan-turunan dari orang-orang yang dulunya bisa dikatakan sakti ya. Kalau zaman sekarang, kalau untuk kesaktian itu tidak seperti zaman dulu, Bang Willy. Nah biasanya ketika orang sakti itu meninggal dan si khodamnya ini tidak tahu harus kemana, akhirnya dia itu mengikuti turunan-turunannya. Dan khodam juga bisa bersifat negatif, karena tidak dipungkiri khodam ini ada sebagian dari golongan jin ya. Dan ingat, janji iblis atau jin itu dia akan mengganggu turunan Adam sampai akhir zaman ya. Iya betul. Jadi kalau untuk misalnya mengetahui terlalu jauh masalah itu, mendingan jangan ya para teman-teman semua, sahabat orang yang umum-umum aja. Iya, lebih baik yang kita pelajari ini akhlak, akidah, dan pengetahuan agama lainnya gitu. Ini saya membuat channel ini untuk wawasan aja ya, tujuannya itu sih. Nah tadi kan ada khodam alami, tadi khodam baru dibahas khodam alam, terus ada khodam apa tadi Ki? Malaikat. Khodam malaikat sama khodam tiga tadi. Ada khodam jin. Khodam jin. Iya, yang tadi saya jelaskan. Khodam alam, khodam jin, khodam malaikat. Iya, yang khodam alam yang tadi saya jelaskan itu udah terbuat dari alam ya. Kalau khodam jin udah tadi gitu ya. Nah kalau khodam malaikat ini gimana? Khodam malaikat itu lebih halus ya. Kan malaikat mungkin nggak bisa berhubungan langsung dengan manusia kan? Iya betul. Kalau malaikat itu banyak ya. Yang wajib diketahui itu yaitu yang 10 ya. Iya. Jadi khodam malaikat itu ini bagian-bagian yang selalu mengikuti manusia. Itu setiap manusia itu ada khodam malaikat. Cuman kita nggak bisa lihat gitu. Efeknya apa? Efeknya itu ya kita selalu berpikiran positif ya. Beda, ada bedanya, tapi kita nggak bisa lihat. Saya pun nggak pernah mempelajari terlalu dalam masalah itu. Saya sekedar mengetahui aja ya. Jadi pengetahuan itu ya. Pengetahuan iya. Dan saya juga nggak mau banyak interaksi sama khodam-khodam, saya nggak mau ya. Dan saya pun menjauhi dari khodam-khodam gitu.
Kalau kodam alam itu ada yang sebetulnya susah ya untuk dijelaskan, itu mungkin membutuhkan pengetahuan yang lebih ya. Contohnya kayak tadi kodam alam, ada orang yang kebal itu tanpa bantuan jin, ada karena ada logikanya, karena benda itu mengandung unsur energi listrik. Di tubuh kita pun ada energi listrik. Kalau kita menyambung, energi itu menyambung sama kita lebih kuat powernya gitu. Sebetulnya gitu. Tapi ada efeknya juga. Apakah energi itu semakin kuat kalau kita semakin kuat? Bukan. Semakin kita sombong, energi itu semakin lemah. Semakin kita pengen ria, memperlihatkan, itu kodam itu nggak berfungsi. Oh gitu. Iya, karena yang namanya alam itu udah positif dari sananya. Kalau kita timbun sama hati yang negatif, itu nggak berfungsi. Terus saya mau nanya lagi nih Ki, kan banyak ya saya lihat di YouTube ya, di TV juga, kalau ada yang kesurupan itu dimasukin kan bisa ya, iya. Itu kan ada ke orangnya itu kan bersedia, mau dimasuki kan, iya. Tapi kalau yang nggak bersedia langsung masuk, apakah ada yang seperti itu? Boleh saya buka ya? Iya. Oke. Jadi mungkin kalau hal seperti itu, sepengetahuan saya, tergantung orangnya. Karena yang pertama itu, kalau masalah kerasukan itu, apakah dia udah tercuci otaknya oleh hipnoterapi? Oh iya. Atau emang jadi sugesti gitu? Betul. Atau emang dia bentrokan sama energi negatif sampai psikisnya kena, sampai tidak terkontrol. Iya. Itu. Cuman setahu saya itu kerasukan itu cuman menempel. Oh jadi nggak masuk di tubuh gitu? Iya. Kadang-kadang waktu itu pengalaman saya, ada orang seperti kesurupan. Teriak-teriak, anu. Ketika dilihat itu bukan kesurupan. Jadi beliau ini melihat sesuatu, saking kaget, shock, beliau ini jadi lepas kendali. Gitu. Nafsu yang terpendam. Karena jin ini nggak gampang untuk memasuki tubuh manusia itu, ya. Iya. Karena tubuh manusia itu lebih kuat, apalagi kalau misalnya dibangun dengan iman ya. Jadi ada benteng diri. Betul. Orang yang kenapa orang bisa kerasukan itu karena tubuhnya lemah. Contohnya, kita datang ke suatu tempat yang mencekam, yang angker gitu ya. Kita keluarin rasa takut kita. Iya. Kita keluar rasa takut kita, dan apa yang terjadi itu badan itu bergerak bukan karena sugesti. Jadi ada yang sugesti. Contohnya kita, kenapa tangan saya gerak sendiri nih? Jadi ada dua faktor. Ada yang sugesti, apakah itu memang bawaan dari energi tersebut, gitu. Karena untuk perbandingannya ini sangat sulit, Kang Willy. Hampir sama gitu. Iya, efeknya hampir sama gitu. Kalau untuk dimasukkan, itu mungkin nggak gampang ya. Misalnya gini, Kang Willy punya teman yang sudah percaya sama Kang Willy gitu kan. Beliau ini tersugesti sama Kang Willy. Iya. Tersugestinya itu, saya percaya nih Kang Willy ini ahli spiritual. Iya. Ya. Nah, yang saya lihat itu masih 50-50 ya. Karena yang pertama itu bisa jadi dia merasuki. Kenapa dia bisa masuk? Karena dibantu sama sugesti pertamanya. Iya. Akhirnya terjadilah di bawah alam sadarnya ini. Apakah itu hipnoterapi atau kerasukan betulan? Itu kalau orang udah, misalnya mungkin awalnya bisa terjadi hipnoterapi kan Willy. Tapi karena dia terlalu yakin, akhirnya bisa jadi kesurupan asli, kerasukan asli. Karena dia ini udah yakin dan jin mendengar. Ini kenapa nih? Ini berbuat apa? Akhirnya si jin itu mencari celah untuk masuk. Gitu. Tadinya cuma sugesti. Betul. Tapi di pertengahan bisa terjadi asli. Bisa gitu. terjadi. Gitu. Nah, kalau untuk membandingkan apakah itu kerasukan asli atau cuma hipnoterapi ya, hipnotis ya, itu bisa dibandingkan karena energi alam sebelah itu
bisa dilihat dari gesekan sama air. Gimana caranya? Misalnya kita ada ke suatu tempat, di suatu rumah misalnya, di rumah itu ada orang kesurupan. Kita ambil air penuh ya, 1 gelas, kita simpan dekat dia, simpan di sini, jangan digerakin. Nanti kalau si air itu goyang-goyang, itu memang ada hal gaib, ada reaksi energi tertentu yang iya betul. Kalau seandainya itu si air itu diam aja, nah itu kita patut dipertanyakan gitu. Karena gesekan alam sebelah sama alam kita ini kalau bergesekan itu kena air tuh kena, ibarat listrik sama listrik ya. Iya. Kalau kena air tuh seperti itulah. Jadi seperti itu penjelasan dari kami. Kalau masalah yang pertama, channel kami tujuannya seperti itu gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Nah, kalau mau eksplor itu apakah ada hal-hal yang disiapkan dari Aki sendiri? Kalau kan kameramen nyiapin kamera apa itu ya. Kalau Aki sendiri persiapannya apa kalau mau eksplor itu? Mental ya. Mental nomor 1 ya. Iya. Mental sama keyakinan ya. Gitu. Jadi yang paling disiapkan itu kekuatan iman kita, Kang Willy. Kadang kita lihat suatu tempat, wah ini berbahaya, tapi kalau kita nggak dibarengi iman ini, sebetulnya resikonya itu channel kami ini sebetulnya beresiko besar ya, menelusuri hutan atau tempat-tempat rimbun yang keramat. Iya, bukan dari ini ya, bukan dari makhluk halus ya, tapi kayak ular berbisa atau apalah gitu. Itu atau bangunan yang udah mau roboh, itu resiko kami memang sangat besar. Jadi memang harus kita mempersiapkan segalanya kan itu. Nah terus nih Ki, kedepannya rencana Aki mau gimana nih? Terus kendalanya apa aja nih sekarang? Dalam hal apa ya? Dalam ya buat video channel ini gimana, kendalanya apa dari tempat, kru atau kekurangan alat gimana gitu Ki? Kalau insya Allah kalau misalnya perlengkapan kita siap ya. Jadi insya Allah kalau kendalanya ini mungkin kalau di perjalanan di suatu tempat yang terbuka itu, yang pertama hujan ya. Itu sulit juga. Yang kedua itu kendalanya itu kalau kita dalam kayak kemarin itu ya, kita ke pabrik batik itu yang kedua kita nunggu hujan reda, dan karena keburu subuh ya Ki. Takutnya ini ada yang roboh atau itu sih yang jadi kendalanya ini. Itu kalau masalah waktu kita udah punya jadwal tertentu ya, begitu Kang Willy. Apalagi yang mau dipertanyakan? Segitu aja. Iya. Jadi pemilik channel ini yang kemarin ya, bagus ya. Saya sebagai aktornya aja yang ngikut-ngikut lah, sama kameramen. Temen nih, dukung terus channel Alam Luar Official. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan dengan video ini menjadi suatu wawasan dan pengetahuan juga ya, yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dan jangan lupa dukung terus di penelusuran kami. Insya Allah kalau ada rezeki kita akan datang ke kota-kota lain, dan kita juga akan mencoba eksplor ke kota-kota lain. Insya Allah. Dan dukung terus channel kami di Alam Luar Official, dan ini ya, bantu terus share-nya teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.